Salam, selamat pagi untuk kita semua. Selamat bertemu dalam suasana yang baru, berkat yang baru, kekuatan yang baru. Hari ini dari Bukit Sion, kita akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan, Engkau pengasih dan penyayang dalam kehidupan kami. Tuhan yang memberi hari baru karuniamu pagi ini, kami syukuri dan kami akan membaca, mendengar dan merenungkan firman-Mu. Kuasai kami dengan roh-Mu yang kudus. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita hari ini dari Roma pasal 13 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7. Roma pasal 13 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7. Kepatuhan kepada pemerintah. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu, perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, Salam. Dalam bacaan kita hari ini, Selasa 8 September 2020, Roma 13 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7, diberikan satu kalimat pendek. Pemerintah adalah hamba Allah. Ia tu to paba taunna puang matua. The government is the servant of God.
Saudara-saudara, setiap orang memiliki penilaian tersendiri tentang ukuran pemerintah yang baik dan berhasil. Ada yang menilai berdasarkan cara kepemimpinannya, ada juga yang menilai berdasarkan kebijakan dan program yang diterapkan di tengah masyarakat. Jika pemerintah melakukan hal-hal yang baik dan benar, berarti ia memimpin sesuai dengan kehendak Tuhan. Namun bagaimana jika pemerintah justru melakukan hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan? Hal inilah yang dialami orang percaya di Roma ketika Nero menjadi kaisar Romawi. Ia bersikap sangat kejam terhadap orang Kristen. Namun dalam suratnya, Paulus mengingatkan mereka untuk tunduk kepada pemerintah. Apapun dan bagaimanapun, Paulus menjelaskan alasan mengapa kita harus tunduk kepada pemerintah. Yang pertama, pemerintah ada dalam kedaulatan Tuhan. Pemerintah ada dalam kedaulatan Tuhan. Jika pemerintah itu melakukan hal yang jahat, maka Tuhan akan menumbangkan dan menghukum mereka pada waktunya. Jadi, tidak ada hak kita untuk saling menghakimi. Penghakiman hanya bersumber dari Tuhan. Kedua, pemerintah diberikan oleh Tuhan untuk menjamin keteraturan dan kemakmuran rakyatnya. Keteraturan dan kemakmuran rakyatnya. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah menjadi alat Tuhan untuk memastikan keadilan, kedamaian, kesejahteraan bagi rakyatnya. Rasul Paulus memakai kata takluk dalam hal sikap kita terhadap pemerintah. Kita tunduk kepada pemerintah dengan mematuhi segala peraturan yang telah ditetapkan. Namun bukan berarti kita harus taat jika hal itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena itu, kadangkala kita menilai pemerintah berdasarkan kebutuhan kita. Kalau keinginan kita terpenuhi, kadangkala kita mengatakan pemerintahan itu baik. Kadangkala kalau keinginan pribadi kita tidak sesuai dengan program pemerintah, kadangkala kita katakan tidak baik. Yang penting bagi kita ialah bahwa pemerintah itu adalah wakil Allah untuk menyatakan kebenaran, keadilan, kedamaian, kesejahteraan, kemakmuran bagi
masyarakatnya menuju kehidupan yang damai dan sejahtera. Sebagai orang percaya, kita juga adalah anak bangsa yang harus tunduk kepada pemerintah dan melakukan kewajiban-kewajiban kita. Membayar pajak, taat pada pemerintah. Kita tunduk sebagai bentuk ketaatan kita kepada Tuhan dan sebagai pemerintah yang adalah alat Tuhan, harus memerintah dengan penuh kebijaksanaan. Obey the rules of our government. Jesus always be with you. Kita harus taat kepada pemerintah karena pemerintah adalah wakil Allah untuk memerintah dengan bijaksana, adil, menuju damai sejahtera. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada pagi hari ini. Kasihani dan tuntun kami semua. Biarlah kami selalu menikmati damai sejahtera-Mu dimanapun kami berada. Kiranya ketaatan-ketaatan kepada Tuhan, kepada pemerintah, tetap kami praktekkan. Berkati kami dalam melanjutkan aktivitas kami hari ini. Kasihani masyarakat-Mu, jemaat-Mu. Jika ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Jika ada yang bergumul, Tuhan kasihani. Anak-anak kami yang sedang menuntut ilmu, berkati mereka semua. Tetap belajar. Orang tua saudara-saudara kami dalam pekerjaan mereka masing-masing sebagai petani, sebagai wira swasta, sebagai pegawai negeri sipil, Tuhan berkati. Kami berdoa bagi proses pemilihan bupati dan wakil bupati di Tanah Toraja dan di beberapa tempat. Kiranya dalam proses ini dapat berjalan dengan baik. Bapak-bapak yang menjadi calon bupati dan wakil bupati, khususnya di Tanah Toraja ini, kiranya tetap diberkati, dikuatkan, diberi hikmat untuk mensosialisasikan program-program dengan penuh kekeluargaan. Kasihani mereka semua. Kami juga berdoa, kiranya Tuhan menuntun kami agar kami tetap taat pada protokol kesehatan dalam menjalankan aktivitas kami setiap hari. Inilah kami Tuhan. Dengarkan kami. Kami hanya berdoa di dalam dan melalui anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih Ibu Bapak Saudara-saudara sudah mendengarkan firman Tuhan. Selamat beraktivitas. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, hindari kerumunan, tetap berolahraga. Tuhan memberkati.